kalau bercerai itu keputusannya mutlak salah, atau kalau terpaksa kepepet gak ada jalan lain ya sudahlah? Kita mesti pegangannya firman, bukan pegangannya kebenaran kita sendiri. Yes. Kalau kebenaran sendiri yang kita pegang itu namanya pembenaran. Kalau ada seorang yang sudah terlanjur untuk bercerai ya, tiba-tiba datang ke kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai gereja, pengen pelayanan. Perceraian itu salah. Jadi kalau kita lihat beberapa kehidupan orang, habis bercerai itu kan menikah kembali. Nah, menurut Pastor Indra, apakah hal ini boleh? Shalom, Bapak Bicara, puji Tuhan, ketemu lagi dalam Sola Gratia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia, karena Tuhan akan menilai kesetiaan, ketaatan kita diuji oleh waktu. Shalom, Bapak Saudara, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam podcast Pastor Ishak. Hari ini hari yang berbahagia bersama seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saya sudah kenal lama, memberkati banyak anak muda dan sekarang membantu pengembalaan, sehingga banyak sekali pengalaman yang bisa kita dengar dan dibagikan oleh hambanya. Bersama saya Pastor Indra Saputra. Shalom Pastor Indra. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bertemu kembali ya. Lama nggak ketemu Pastor Indra ya. Ya, setahun lebih sejak pandemi ini. Betul ya. Padahal sering dulu pelayan bersama anak-anak muda gitu ya Pastor ya. Puji Tuhan, kita bahas sesuatu yang menarik hari ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Nah, tentang perceraian. Dan orang yang bercerai ingin melayani kembali. Nah, pertanyaan pertama, kalau bercerai itu keputusannya mutlak salah, atau kalau terpaksa kepepet gak ada jalan lain ya sudahlah? Menurut Pastor itu gimana? Banyak orang Kristen berpikir seperti ini, ya udah kepepet terus gimana ya? Ya sudahlah gitu ya. Gimana Pastor Indra? Ya, menurut saya gini, bercerai adalah keputusan yang salah. Itu pasti. Ya. Dan perceraian bukanlah opsi, bukanlah pilihan sebenarnya. Tuhan tidak pernah memberikan opsi ini. Jadi sebenarnya kita mesti tahu bahwa Tuhan malah benci dengan perceraian. Yes. Gitu ya, di Maleaki itu dikatakan Maleaki 3. Sebab saya baca ya, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Jadi Tuhan sendiri itu benci dengan perceraian. Karena tentu dampaknya negatif, dampaknya jelek bagi orang yang bercerai, bagi anak-anak dan lain sebagainya. Keluarga besar pun juga pasti ada dampaknya juga gitu. Jadi Tuhan nggak izinkan itu. Jadi perceraian pasti salah, ya. Perceraian bukanlah opsi, bukanlah pilihan, dan itu keputusan yang salah. Ya, itu keputusan yang salah. Seharusnya pasti ada jalan. Ya, kalau ada orang ribut itu pasti dua orang, nggak mungkin kalau sendirian ribut itu namanya orang gila mungkin gitu ya. Tapi kalau orang benar-benar waras gitu ya, pasti ribut itu dua orang gitu. Dan kalau ribut dua orang ini sebenarnya pasti ada jalan keluarnya. Cuma masalahnya seringkali orang lebih menekankan egonya, ya, nggak mau ngalah, keras kepala. Itu yang dipertahankan sehingga kemudian nggak pernah ketemu titik temunya. Gitu ya. Itu penyebab akhirnya orang memutuskan untuk berpisah, bercerai, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa kasus yang merasa kalau wah sudah terpojok, gak ada titik temu, akhirnya bercerai gitu ya. Tapi itu sesungguhnya kita pastikan bahwa sesuai firman Tuhan itu mutlak salah ya Pak? Salah. Iya, salah jalannya. Salah. Harusnya kita harus perjuangkan ya apa yang sudah kita mulai, seperti itu Pak ya. Iya, makanya mungkin buat teman-teman muda hati-hati gitu ya. Dalam arti kalau mau membangun keluarga, membangun rumah tangga, perhatikan baik-baik, kenali benar-benar. Jangan sekedar karena cinta lokasi, cinta sesaat atau apapun itulah mungkin karena tergesa-gesa dikejar usia lah atau apapun ya, sehingga kemudian ambil aja siapa yang terdekat, siapa yang mau dan lain sebagainya. Nah, karena itu perhatikan baik-baik gitu ya. Jadi supaya orang
mau masuk ke pernikahan itu kan kayak orang itu mau masuk pergi ke sebuah tempat yang baru, yang sama sekali nggak ngerti ada apa di sana, gitu ya. Nah, yang harus dilakukan apa ya? Cari pengetahuan tentang apa yang akan terjadi di sana. Gitu ya. Persiapkan benar-benar. Kalau misalnya kan itu mau liburan selama 1 bulan, ya bawaannya itu harus berapa, perhitungannya semuanya harus tepat. Sehingga kemudian waktu di sana paling tidak sudah punya bekal. Oh, ini nanti akan seperti ini. Oh, akan seperti itu. Nah, persiapan yang baik, pengenalan yang benar itu akan menolong anak-anak muda untuk masuk ke dunia pernikahan ini dengan lebih siap lagi. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan, Pastor Indra? Kira-kira kalau anak muda mikir, aduh, aku mau menikah nih, aku cocok gak ya ini sama pacar aku gitu sekarang? Apa yang perlu dipersiapkan, Pastor Indra? Tentunya sesuai kebenaran firman Tuhan, ya harus sama-sama di dalam Tuhan. Prinsipnya sama, gitu. Jangan sampai beda prinsip. Itu udah salah, menyalahi banget gitu. Terus kemudian ada hal-hal yang penting yang harus diperhatikan, khususnya adalah karakter. Terus kemudian mungkin tujuan hidup, nilai-nilai hidupnya seperti apa, yang dipegang itu nilainya seperti apa. Jangan sampai kemudian nilainya berbeda dan berbedanya jauh banget gitu ya. Yang satu rajin memberikan persembahan, persepuluhan, yang satu pelite setengah mati gitu ya, nggak mau. Ini akan jadi masalah gitu. Ini hal-hal yang perlu dibahas, perlu dibicarakan waktu pacaran, atau bahkan mungkin kalau perlu perkenalan, pertemanan itu kita sudah tahu gitu ya, kira-kiranya dianya seperti apa gitu. Sehingga ini semua akan mempermudah teman-teman yang mau masuk ke dunia pernikahan itu akan lebih siap lagi gitu ya. Nilai-nilainya, pandangan hidupnya. Makanya kalau saya sarankan buat teman-teman yang sedang pacaran atau apa, ngobrol lah banyak gitu. Ya, ngobrol banyak, tukar mimpi, tukar visi, tukar tujuan hidupnya apa ya, tukar kamu cara berpikirmu kalau ada kasus kayak gini menurutmu gimana gitu. Jadi membahas masalah-masalah yang kemungkinan besar akan terjadi. Dari situ kita bisa tangkap, oh cara berpikirnya dia kayak gini, oh cara berpikirku kayak gitu. Nah, bisa nyambung nggak gitu, kira-kira sama nggak gitu ya. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya cukup penting gitu ya, untuk bekal nanti masuk ke dunia pernikahan. Sulit ya kalau nggak sejalan, nggak sevisi ya. Wah, itu akan memakan banyak energi dalam kehidupannya. Sehingga nanti tidak banyak hal yang dikerjakan, malah banyak ributnya, banyak masalahnya nanti. Seperti itu. Jadi persiapan benar-benar. Harus bijaksana ya, harus dipersiapkan. Karena perceraian bukanlah pilihan. Ya, bukan pilihan. Kita berkata bercerai itu salah, jadi kita harus sebisa mungkin mempertahankan pernikahan kita dan mencari jalan keluar, betul ya, Pastor? Ya, harus seperti itu. Nah, jadi kalau ada seorang yang sudah terlanjur untuk bercerai ya, tiba-tiba datang ke kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai gereja, pengen pelayanan, melayani kembali, dulu mungkin pernah sering pelayanan. Bagaimana menurut Pastor Indra? Perceraian itu salah. Ingat ya, tadi poin pertamanya ini jangan sampai lupa. Saya sendiri juga tidak mendukung ya adanya perceraian, karena saya hamba Tuhan, saya harus ngikutin firman Tuhan gitu. Tetapi kalau ada orang yang sudah bercerai, terus kemudian dia pingin melayani kembali, apakah boleh? Ya, kalau saya ditanya, ya saya jawab boleh. Tetapi dengan catatan, ya, ada hal-hal yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Di antaranya adalah dia harus sudah bertobat sungguh-sungguh. Ya, jadi kalau dia mungkin sudah bercerai, kehidupannya sekarang seperti apa? Ya, kehidupannya dia apakah benar tetap hidup benar di hadapan Tuhan, tetap menjaga hidupnya bersih, kudus dan lain sebagainya. Terus mungkin selama ini apakah mungkin ada yang membimbing dan mengarahkan dia gitu. Terus mungkin ada hal-hal yang perlu kita istilahnya konseling lagi gitu ya.
Terus kemudian apakah kalau dia sudah bertobat sungguh-sungguh, nah buah pertobatannya kelihatan enggak? Oke. Ya. Bisa dilihat, bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya enggak? Ya namanya buah itu kan yang nikmati orang lain gitu. Enggak mungkin pohon itu makan buahnya sendiri gitu ya. Jadi buahnya buah pertobatannya seperti apa? Ya, apakah dilihat oleh orang, oh memang dia pernah gagal dalam rumah tangga, pernah bercerai, tapi dia benar kok orangnya, istilahnya dia sudah bertobat, dia udah ini itu dan lain sebagainya. Nah kalau sudah benar-benar kita lihat pertobatannya baik, benar gitu ya, kenapa enggak kita kasih kesempatan melayani? Gitu. Karena saya percaya Tuhan kita itu Tuhan yang enggak pernah ngasih titik dalam hidup kita, tapi Dia selalu memberi kesempatan. Amin, ya, amin. Dia kasih koma. Saya dengar perkataan ini dari Pastor Raditya Oloan ya yang masih muda, yang dia udah meninggal. Tapi saya dengar salah satu kata-katanya dia adalah dia dulu pernah dikasih kesempatan oleh orang-orang di sekitarnya, oleh Tuhan dan orang-orang di sekitarnya. Ya. Dia hidupnya dulu ndak karuan, tapi kemudian dia diberi kesempatan. Jadi dia nggak dikasih titik, tapi dikasih koma. Sehingga kemudian dia bisa melayani Tuhan, dia bisa jadi berkat. Nah, siapa tahu orang-orang yang tadinya sudah pernah melakukan kesalahan dalam perceraian, tapi kemudian dia bertobat, dia kemudian sungguh-sungguh, dan dia ada buahnya yang nyata, yang kelihatan. Kenapa kita nggak kasih kesempatan juga untuk dia boleh kembali melayani Tuhan? Itu sih. Ya. Nah, tapi kalau ada anggapan orang-orang jemaat ya, para jemaat menganggap, wah negatif gimana ya Pastor ya, kok ini dulunya kan pernah gagal masalah perceraian, kok melayani, rasanya kok kurang jadi teladan gitu ya. Gimana menurut Pastor? Ya, kalau orang itu mau melayani kembali, tentunya masing-masing gereja punya kebijakan ya, punya aturan-aturan tersendiri. Ya tentunya saya kembalikan ke gereja lokal masing-masing gitu ya. Aturan-aturannya itu dibuat tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang ada sesuai dengan keperluan kebutuhan masing-masing. Tetapi yang saya ingin bagikan di sini adalah jangan kita menutup kesempatan kalau orang itu bertobat. Ya, orang bertobat itu kan gini saudara, bukan cuma orang yang belum kenal Tuhan, terus kemudian dia bertobat kenal Tuhan. Mungkin ada orang yang dulu tidak kenal Tuhan, bertobat, terus kemudian di dalam kehidupannya pernah lakukan kesalahan, pernah lakukan pelanggaran. Nah ini pun ya perlu bertobat juga kan, perlu bertobat kembali. Dan kita juga perlu menerima kembali orang-orang seperti ini. Seperti tadi saya bilang, jangan dikasih titik orang-orang ini gitu. Karena Tuhan aja nggak ngasih titik dalam hidupnya. Kenapa kita ngasih titik? Kasih kesempatan. Kita sendiri nih loh, kita ini banyak salahnya kok. Kita ini banyak sekali pelanggaran dan dosa. Saking kita ini mungkin banyak yang nggak tahu gitu ya. Nah kita aja berkali-kali berbuat kesalahan, diampuni Tuhan, diterima Tuhan, dan kembali mendapatkan pengampunan dan kasih karunia Tuhan. Terus kenapa kok orang yang seperti itu kita nggak berikan kesempatan juga? Nah, kita harus mengajar ke jemaat. Ya, kita ingatkan jemaat bahwa kita semuanya pernah salah. Kita semuanya pernah berdosa. Dan yang paling penting adalah kita kembali kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, ya, tinggalkan semuanya itu, kemudian biarlah buah-buah pertobatan itu kelihatan, dinikmati orang, dan bisa dilihat orang juga. Amin, amin. Ya, kalaupun mungkin ada orang-orang yang syak gitu ya, dengan orang-orang yang mengalami hal seperti itu, perceraian gitu. Ya sudahlah, melayani tidak harus kelihatan gitu ya. Melayani tidak harus nampak di depan gitu. Kalaupun dari aturan gereja, saudara gereja tertentu bilang bahwa yang di depan kalau sudah pernah bercerai tidak boleh pelayanan yang di mimbar di depan yang kelihatan. Ya ikuti saja gitu. Kan pelayanan nggak cuma itu gitu. Pelayanan yang lain juga ada. Konseling lah. Justru saya berpikir gini.
Kalau saudara, kita semuanya ini bisa belajar kok dari banyak hal gitu ya. Ya. Kalau kita bisa belajar dari keberhasilan orang, kita juga bisa belajar dari kegagalan orang. Yes. Nah, kenapa saudara nggak bagikan kegagalan saudara? Kenapa orang kok sukanya bagikan keberhasilan gitu loh? Iya. Kalaupun saudara pernah gagal, ya cerita nggak apa-apa gitu loh. Sehingga kemudian orang lain pun merasa bahwa jangan sampai aku ngalami kayak gitu gitu ya. Ya. Saya mau bilang gini saudara. Saya berpikir ada 3 jenis manusia gitu. Oke. Ya. Jenis yang pertama adalah ini, orang yang saya bilang bodoh, yaitu orang yang pernah salah, pernah jatuh, pernah gagal, tapi nggak pernah mau berubah, nggak pernah mau bertobat, nggak pernah mau belajar. Ini orang bodoh, gitu ya. Bahkan lebih bodoh dari keledai. Ya, karena apa? Ada pepatah bilang keledai aja nggak jatuh di lubang yang sama, gitu ya. Jadi ini orang bodoh. Yang kedua, kebanyakan ini orang normal. Ini kebanyakan dari kita, yaitu orang yang dia bertobat, dia berubah kalau sudah nabrak. Dia belajar ketika sudah lakukan yang salah baru, oh iya ya, saya salah ya. Saya mesti bertobat, ini saya mesti berubah, ini saya mesti. Itu orang pada umumnya. Tapi ada orang yang ketiga, itu orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu apa? Orang yang nggak perlu jatuh, nggak perlu ngabisin energi untuk gagal, tapi dia sudah belajar. Bagaimana dia bisa seperti itu? Ya belajarlah dari orang-orang di sekitarmu, termasuk orang yang gagal. Ya, kalau dia udah gagal dalam pernikahannya, ya dia bisa melayani dengan cara sharing aja. Saudara, saya gagal dalam pernikahan saya karena dulu saya gini-gini, istri saya seperti ini, kami sama-sama keras kepala apa dan lain. Ceritakan aja. Dan saya percaya justru ketika saudara terbuka itu, saudara cerita itu, ini pelayanan gitu. Untuk menyelamatkan orang-orang lain supaya tidak jatuh dengan kesalahan yang sama. Dan mereka bisa belajar dari kesalahan orang tersebut. Jadi sekali lagi boleh melayani, tetapi aturan-aturan gereja lokal saudara mesti diikuti. Jangan ditabrak, jangan kemudian mentang-mentang apa diberi kesempatan terus jangan gitu. Tapi harus tetap tunduk pada otoritas, ya. Dan kemudian nggak harus di depan, nggak harus kelihatan orang. Mungkin saudara bisa konseling. Bahkan saudara mungkin bisa sharing ke anak-anak muda atau pasangan-pasangan yang mau menikah, atau bahkan pasangan yang mau bercerai sekalipun, supaya saudara bisa cerita. Kalau kamu bercerai nih kayak aku nih, aku sekarang kayak gini, aku ngalami ini, ngalami itu, istriku, pasanganku ngalami ini, ngalami itu, dan nggak enak, anak-anakku ngalami kayak gitu. Saudara bisa ceritakan kegagalan saudara, dan itu pun merupakan pelayanan. Seperti itu. Apakah itu sama dengan ini ya? Kadang itu orang kan bicara ya, nggak ada manusia yang sempurna, gitu kan? Artinya ada banyak celah. Kan juga hamba Tuhan kan manusia ya, Pastor. Nah ini kadang dipakai gini sama beberapa hamba Tuhan, oknum gitu ya. Nggak sempurna ya, ini manusia gitu kan ya. Tapi ada firman Tuhan dengan jelas, kita harus jadi teladan. Pemimpin itu teladan. Nah bagaimana sesungguhnya kita ini jadi teladan kalau kita ini kadang ada celahnya, ada gak sempurnanya. Menurut Pastor gimana? Kan tadi kalau orang itu melayani, orang ngira kan, waduh kalau meladani ini jangan-jangan aku juga ikut gini, ikut gagal pernikahan gitu. Menurut Pastor gimana? Orang bisa jadi teladan walaupun punya kelemahan, punya celah gitu. Saya pikir kita harus pintar-pintar menempatkan perkataan ini kepada siapa dan untuk siapa gitu. Maksudnya gini, kalau kita berkata gini, hidup kita harus jadi teladan. Taruh ucapan itu pada diri kita masing-masing. Kita ngomong sama diri kita, aku harus jadi teladan, hidupku harus jadi teladan. Ngomong sama diri kita, ya. Dan kalimat ini terus-menerus tujukan pada diri kita.
jangan kalimat ini ditujukan ke orang lain. Ya. Kamu harus jadi teladan, kamu harus jadi teladan. Akhirnya kita cuma nuntut dan akibatnya menghakimi. Iya. Ya. Jadi kalimat itu harus ditempatkan pada diri kita. Sebaliknya yang kedua adalah kalimat, kan semua manusia sama, hamba Tuhan juga manusia, bisa jatuh. Nah itu letakkan sama orang. Ya. Jadi kalau ada orang lain jatuh, ada hamba Tuhan jatuh, kita ngomongnya, ya dia memang masih manusia, ya, sehingga kita nggak kecewa. Kita nggak ngomong, wah ternyata hamba Tuhan bisa jatuh, wah podo ae nek gitu, buat apa nek gitu aku pelayanan. Nah, jadi tempatkan kalimat itu pada porsinya. Bagian kita adalah aku harus jadi teladan, hidupku harus jadi berkat, hidupku harus jadi teladan. Ya, jangan nuntut orang untuk kamu harus jadi teladan, kamu harus jadi teladan, kamu harus. Begitu orang itu salah sedikit saja, kita langsung lihatnya yang negatif gitu. Ya. Karena manusia itu cenderungnya kayak gitu. Ya, saya kasih contoh, suatu hari saya pakai baju warna putih gitu ya. Nah, baju saya itu warna putih, dan karena saya pakai baju itu suatu hari untuk pelayanan pemakaman, terus kemudian selesai dia diajak makan. Nah terus baju putihnya itu kena bumbu gitu ya, sehingga nggak bisa hilang. Kecil padahal bumbunya, dan di belakang. Putih gede seperti itu, cuma ada noda kecil di belakang lagi. Waktu itu saya mimpin pujian, disuruh pakai baju putih kan, sepakat timnya ngomong ayo pakai baju putih ya, karena saya nggak punya baju yang lain ya saya pakai baju itu. Apa yang terjadi? Banyak orang tahu loh. Padahal nodanya udah di belakang. Di belakang, betul. Baju saya gede putih itu, tapi ya kelihatan yang kecil itu loh. Masih mereka banyak yang nanya, "Dra, bajumu apa? Oh, loh kamu kenapa itu bajumu?" Lihat ya saya lihat itu perhatian sih ya. Tapi ini kebanyakan orang itu seperti itu. Dia selalu melihat apa yang kecil yang. Nah, makanya kita harus pakai kata yang tepat untuk diri kita dan pakai kata yang tepat untuk orang lain. Kalau kita pakai kata pada diri kita, ya nggak apa-apa lah, makan kamu masih manusia. Akhirnya kita jadi apa? Kompromi. Betul, setuju. Dan jatuh berulang kali kita ngomong nggak apa-apa, kamu manusia kok, jatuh aja nggak apa-apa, nanti Tuhan ampuni, main-main akhirnya. Jadi tempatkan kata itu pada porsi yang tepat. Pada diriku, aku harus jadi teladan, aku harus benar, aku harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna, dan lain sebagainya. Jangan letakkan itu untuk orang lain. Untuk orang lain apa? Kasih yang satunya tadi. Oh, dia masih manusia kok. Jadi kita nggak kecewa ketika lihat orang lain jatuh, ketika ada hamba Tuhan yang hidupnya tidak benar, kita bisa ngomong dia masih manusia. Kalau perlu kita berdoa buat dia. Gitu. Tapi seringkali orang Kristen ini butuh figur, Pastor Indra. Jadi kan, betul. Sometimes kita kan melihat hamba Tuhan ini, oh aku pengen jadi seperti dia, belajar kehidupannya, belajar apa yang dilakukan supaya rohaninya bertumbuh. Nah, tapi menjadi masalah yang besar selama ini kalau ada seorang hamba Tuhan yang jatuh. Memang. Itu menanggulanginnya agak sulit ya, Pastor Indra ya. Memang namanya pemimpin ketika jatuh, yang di bawahnya itu ikut terdampak. Jadi makanya para pemimpin mesti lebih ekstra hati-hati. Nah, buat orang yang di bawahnya yang dipimpin, berdoalah senantiasa untuk para pemimpin saudara, sehingga tangan Tuhan, perlindungan Tuhan terus ada dalam diri para pemimpin saudara. Nah, buat saudara yang dipimpin, saudara tentu ingin ada orang yang mengidolakan seseorang, pingin, nggak apa-apa. Maksudnya kan kita nggak bisa ngomong, pokoknya lihat Tuhan gitu ya, lihat Tuhan aja. Ya, wong di depan ini kelihatan orang kok gitu ya. Betul. Nah, masing-masing makanya kalau kita sebagai pemimpin, kita sebagai hamba Tuhan, kita mesti ngomong sama diri kita, aku harus jadi teladan, aku harus benar, aku harus jadi berkat. Itu yang terus harus kita ngomong gitu.
Nah, buat jemaat, buat orang-orang yang mengidolakan hamba Tuhan atau seseorang, ingatlah baik-baik bahwa mereka juga manusia yang tidak sempurna. Ya, setiap kelemahan mereka ada juga, gitu ya. Ada kekurangan, ada kelemahannya. Nah, kita ini seringkali memandang pemimpin atau orang-orang di atas kita itu super sih. Gitu. Mereka Superman yang pasti ini 24 jam doa terus isi hidupnya. Enggak gitu loh. Ya. Ada orang-orang ini pasti ngomongnya rohani terus. Enggak, dalam arti ya dia enggak terus ngomong haleluya terus gitu ya. Ya kadang ngomong soal bisnis, ya ngomong soal sepak bola, ya ngomong soal hobi juga gitu. Jadi Jangan taruh sesuatu yang terlalu tinggi pada seseorang, nanti kecewa. Ya, kalau saya pakai rumusnya kecewa itu kan harapan lebih tinggi daripada kenyataan. Jadi selisihnya itulah kecewa. Ya, kalau kamu terlalu nempatkan harapan yang terlalu tinggi, sementara kenyataannya nggak sepadan, ya kecewamu besar. Jadi udahlah, mereka juga manusia. Mereka juga perlu dukungan kita, ya para pemimpin kita ini juga perlu doa-doa kita, ya itu aja yang harus kita lakukan. Kalaupun mereka ada kekurangan, ada kelemahan, ya sudahlah, maklumi. Ya katakan tadi itu, mereka juga manusia kok. Jadi memang cari figur yang sempurna itu nggak ada ya? Nggak, selama pemimpin atau orangnya itu masih namanya manusia, nggak ada itu. Oke. Nggak ada. Jadi sebenarnya orang Kristen harus bersiap-siap diri juga dan bertumbuh dengan cara yang benar itu ya. Betul. Jadi kalau seumpama belum dewasa sehingga kecewanya besar tadi. Iya. Jadi kalau udah dewasa mungkin lebih bijaksana Pastor ya. Iya, harusnya seperti itu. Ya. Dan para pemimpin juga jangan membawa orang itu kepada dirinya. Oke. Bawa orang itu ke Tuhan. Yes. Ya. Ya, supaya mereka ngelihat Tuhan. Gitu. Lewat diri kita juga kita tunjukkan Tuhan ada di dalam kita. Yes. Ya. Tapi kemudian ada orang kalau membawa orang itu kepada dirinya, lama-lama dia nggak jadi apa adanya gitu loh, munafik gitu. Kalau di hadapan orang, halo shalom. Tapi begitu di rumah atau mungkin lagi terhadap orang-orang tertentu kasarnya luar biasa, ya maki-maki dan lain sebagainya. Karena itu mungkin paling ngerti itu ya orang rumah kita gitu, siapa kita sebenarnya. Jadi gitu kalau mau tanya siapa diri kita itu lebih baik tanya pembantu kita kah gitu ya, anak kita atau mungkin sopir kita ya. Kalau istri kadang masih ikut nutupin gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang seperti itu ya jelas sekali gitu. Tanya aja gitu. Seperti jadi sebenarnya menurut statementnya Pastor Indra tadi ya sebenarnya kita semua kan punya salah. Ya. Punya celah. Ya. Ya, tapi kita harus berusaha terus jadi teladan. Ya, betul. Dan kita juga harus memahami kalau setiap hamba Tuhan yang lain itu juga manusia. Ya. Bisa salah. Betul. Tapi seharusnya kita ambil yang positif, buang yang negatif, dan tetap melayani mengasihi Tuhan. Seperti itu Pastor Indra. Ya. Nah, tapi kalau ada seorang hamba Tuhan yang bercerai gitu Pastor Indra, gimana menurut Pastor Indra? Jangan pelayanan dulu sampai orang-orang lupa. Ada statement kayak gitu ya. Jangan pelayanan dulu sampai orang-orang lupa. Manusia ini kan mudah lupa ya kan. Nah terus habis gitu ya gak apa-apa lah melayani lagi. Atau tergantung gereja lokal atau gimana Pastor? Ya kalau mungkin yang melakukan perceraian itu adalah hamba Tuhan gitu ya. Terus kemudian udah kamu tunggu sampai jemaat lupa. Kayaknya ya kalau sampai nunggu jemaat lupa nggak akan pelayanan itu orang gitu ya. Gitu ya. Karena jemaat nggak akan pernah lupa gitu. Emang gitu, kita mesti panggil hipnotis semuanya gitu ya. Di jemaat dihipnotis lupa semua gitu. Enggak kan gitu ya. Artinya gini, kita ini mesti memberi ruang di hati kita bahwa ya itu tadi manusia masih bisa salah, masih bisa berdosa gitu. Nah sekarang tergantung kita adalah kita belajar untuk memberikan pengampunan, memberikan maaf, memberikan kesempatan untuk mereka kembali gitu ya.
jangan ditutup pintunya. Wong Tuhan membuka kok kita nutup gitu ya. Lama-lama kalau kita nutup terus, ya akibatnya cuma akhirnya orang ini akan pergi gitu ya. Pergi ke tempat lain dan kemudian ya sudah gitu ya. Apakah dia kembali melayani atau justru malah dia nggak karuan gitu ya, jatuh, makin rusak hidupnya. Gitu. Ya, jadi saya mengajak kita semuanya untuk melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberi kesempatan buat kita. Yes. Ya, jadi kita pun ayo belajar ngasih kesempatan yuk. Jangan terus hanya ngomong udah nunggu jemaat lupa gitu ya. Nah, jemaat ini juga perlu diajar. Jemaat perlu diajar untuk mereka ini ya jangan terus kemudian jadi hakim. Ya, sekali lagi kita semuanya pernah salah. Gitu ya. Ya. Saya ingat dulu kisah tentang Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang bercerai dengan istrinya gitu ya. Dulu ibu-ibu di gereja saya sangat mengagumi beliau. Saya percaya mungkin banyak orang juga gitu. Tapi begitu dia melakukan kesalahan itu, langsung kemudian kan kecaman banyak sekali gitu ya. Iya. Saya cuma ngomong ke jemaat yang saya tahu yang mengecam itu, saya cuma ngomong gini, sudahlah, kita juga nggak ngerti mereka sedang mengalami seperti apa, masalahnya seperti apa. Justru nomor satu kita mesti banyak berdoa, gitu ya, berdoa supaya Tuhan ini pimpin mereka kehidupan rumah tangga mereka. Ya, kalaupun terus kemudian akhirnya dia mengambil keputusan seperti itu, jangan dibuang. Kalau kita buang terus kemudian misalkan dia pindah keyakinan atau pindah agama, siapa yang salah? Kita sendiri, wong kita nggak mau menerima dia kok. Kita menghakimi dia, kita menghujat dia, kita ngatain dia. Ya. Kalaupun akhirnya dia pergi ya jangan disalahin dong. Akhirnya dia misalkan contohnya ini ya seandainya saja gitu. Orang itu nggak kita kasih izin untuk masuk untuk melayani Tuhan kembali, terus kemudian kita buang, kita singkirkan. Kalaupun kemudian dia malah tidak lagi percaya Tuhan gara-gara kita, siapa yang salah gitu ya. Jadi sekali lagi poinnya di sini adalah bukannya saya menyetujui perceraiannya atau enggak, tapi saya melihat bahwa kita harus dan perlu memberi kesempatan buat orang-orang yang pernah jatuh dalam kesalahan ini untuk kembali kepada Tuhan, melayani Tuhan. Yes. Sekali lagi ada aturan-aturan di gereja lokal, ikuti ya. Saudara komunikasikan ya. Kita hamba-hamba Tuhan ajar jemaat untuk melihat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yes. Jangan karena hanya emosi saja gitu ya. Mungkin yang paling banyak emosi itu ibu-ibu gitu ya, karena yang paling merasa tersakiti gitu. Pokoknya gini gitu ya. Iya. Kita perlu memberi pengajaran, meluruskan, memberi kesempatan, membuka hati, membuka pengampunan, penerimaan, kasih. Itu semua mesti diajarin. Sehingga sekali lagi bukan penghakiman yang kita lakukan. Nah, menarik ini. Jadi kalau kita lihat beberapa kehidupan orang, habis bercerai itu kan menikah kembali. Nah, menurut Pastor Indra, apakah hal ini boleh gitu, Pastor? Kalau ada orang bercerai terus mau menikah lagi gitu ya, menurut Pastor Indra gimana, Pastor Indra? Kalau ada orang yang bercerai terus kemudian mau menikah lagi, firman Tuhan memberikan arahan-arahan gitu ya. Jadi misalkan ada suami istri bercerai, terus kemudian mungkin suaminya udah menikah lagi gitu. Sementara istrinya ini boleh nggak menikah lagi gitu ya. Kalau saya bilang ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang saya mengerti, yang saya pahami, kalau si suaminya sudah menikah kembali dengan orang lain, maka dia boleh menikah kembali. Kalau si suaminya belum menikah
maka si istri juga sebaiknya tidak menikah. Ya. Diharapkan adalah mereka bersatu kembali. Yes. Ya, mungkin masing-masing bisa ketemu hamba Tuhan, ya, bisa konseling, bisa kemudian bagaimana dicari titik temunya seperti apa, ya. Diingat kembali masa-masa mereka dulu, indahnya, baiknya, seperti itu, ya. Ya, segala usaha lah, segala usaha gitu ya. Karena sebenarnya sekali lagi seperti tadi saya bilang, pasti ada caranya, pasti ada jalannya, ya. Nah sekarang tergantung kita mau melembutkan hati, mau merendahkan hati enggak. Untuk kita mungkin minta maaf dulu, mungkin nyadari kesalahannya, ya. Jangan cuma ngelihat kesalahan orang, tapi kesalahannya kita sendiri seperti apa. Ya seperti itu sih kalau saya baca firman Tuhan yang saya tahu, seperti itu. Jadi hal yang menarik, kita sebenarnya harus banyak baca firman, Pastor, ya. Harus ngerti ya semua tentang ini. Kembali ke firman, Pastor. Iya, semua harus kita anak Tuhan. Ya, pegangan kita itu kebenarannya adalah kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran kita sendiri. Kalau kebenaran kita sendiri kan enak gitu ya, enak untuk kita ya kita pegang gitu ya. Ya, kalau misalkan saya memang kurang ajar gitu, suka main perempuan, ya saya pakai kebenaran saya. Wah, istri saya saya pingin kawin lagi. Memang dia tujuannya memang pingin kawin dengan banyak wanita, ya akhirnya alasannya dipakai aja gitu. Wah, istri saya nggak bener, cari kesalahannya. Hanya karena memang dia nggak mau bertobat, hidupnya nggak mau berubah. Nah, jadi kita mesti pegangannya firman, bukan pegangannya kebenaran kita sendiri. Kalau kebenaran sendiri yang kita pegang itu namanya pembenaran. Bukan kebenaran. Ya. Jadi kebenarannya adalah firman Tuhan. Patokan yang kita harus pakai selalu adalah firman Tuhan. Nah makanya bagaimana ngerti, ya baca. Harus berarti dibaca. Dari pembicaraan kita ini seringkali orang Kristen ini jadi hakim ya, Pastor, ya. Banyak yang seperti itu. Nah inilah yang saya ingin sampaikan di podcast ini gitu ya. Supaya kita ini jangan menghakimi lah, ya. Jangan menghakimi. Karena itu bukan porsi kita. Ya. Tuhan nggak pernah panggil kita untuk jadi hakim. Tapi Tuhan panggil kita untuk mengasihi, mengampuni, menerima orang, ya. Dan kemudian memberi kesempatan. Jangan kasih titik, tapi kasih koma buat orang-orang di sekitar saudara. Karena siapa tahu mereka ternyata adalah Saulus, ya, yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, sehingga mereka nanti bisa dipakai Tuhan dengan lebih hebat lagi, lebih baik lagi. Ya, seperti itu sih yang saya lihat. Luar biasa sekali. Nah, Pastor, kalau ada seorang yang salah, punya kesalahan, ini sebaiknya dia katakan jujur kepada Tuhan saja, apa kepada seluruh jemaat terbuka? Apakah kepada istrinya harus terbuka semua gitu? Lebih baik yang bijaksana bagaimana, Pastor? Nah, jadi kalau ada orang salah kan, umpama dia bercerai, dia salah, dia kan ada banyak orang cenderung nutupi ya. Dan tadi Pastor cerita, harusnya bisa jadi berkat bagi orang lain. Tapi kan artinya membuka kesalahannya dia gitu ya. Dan semua orang tahu. Nah, menurut Pastor yang terbaik itu cuma Tuhan sama kita saja yang tahu. Apa lebih baik terbuka dan bila ini jadi berkat bagi orang yang bisa diberkati? Gimana menurut Pastor? Tentu kepada Tuhan, tentu ya, pasti ya. Kita harus terbuka. Kalaupun kita nggak terbuka, ya Tuhan udah tahu kok gitu. Ngapain kita tutupin lagi? Tapi kalau untuk jemaat, untuk orang banyak, nah itu gini. Kalau kita ngalami kalau seseorang ngalami perceraian, terus kemudian jemaat banyak yang tahu gitu ya. Jemaat banyak yang tahu. Ya mungkin kita juga nggak bisa
memberi klarifikasi gitu ya. Ya kan kita bukan artis yang kemudian panggil wartawan, ya infotainment terus pasang kamera semuanya. Enggak, tapi yang pasti gini. Kalau ada orang-orang khususnya, saya pikir gini, khususnya adalah saudara temui pemimpin saudara, gembala saudara, atau mungkin pemimpin-pemimpin yang ada di atas saudara, saudara ceritakan itu. Ini orang yang bercerai ya, orang yang bermasalah. Tentu tujuannya adalah untuk nyari pertolongan, untuk nyari jawaban, untuk nyari dukungan doa, dan lain sebagainya gitu ya. Itu gitu ya. Kalau sedang bermasalah atau apapun. Kalaupun terus kemudian masalahnya makin berlarut-larut dan sampai akhirnya terjadi perceraian. Ya paling enggak pemimpin-pemimpin saudara tahu. Ya, mereka bisa berjaga-jaga atau mungkin biarlah pemimpin saudara ini yang menjaga, melindungi saudara. Kalau ada apa-apa, kalau ada orang yang tanya, kalau ada jemaat yang kira-kira kenapa ya ini gitu ya, pengen tahu gitu ya. Ya biarlah saudara sebagai pemimpin ini yang kemudian menjadi penengah gitu ya, atau memberikan jawaban-jawaban penjelasan yang sesuai pada porsinya. Nggak perlu dijelasin semua masalahnya, duduk perkaranya apa gitu ya. Tapi paling enggak saudara bisa memberikan penjelasan. Kalau perlu, kalau seandainya ya benar-benar kalau ini seandainya perlu ya beberapa orang tahu ya mungkin perlu dijelaskan ya silahkan aja gitu. Tergantung sekali lagi kebijakan gereja lokal saudara seperti apa. Tapi yang pasti tujuannya harus jelas, yaitu untuk menjaga, melindungi orang-orang ini yang sedang bermasalah. Jangan ini kemudian dijadikan bahan gosip gitu ya. Terus kemudian malah diceritain kesana kemari, terus kemudian orang yang nggak tahu jadi tahu, hanya untuk bahan pergunjingan saja. Ya ini yang nggak boleh gitu ya. Ini yang nggak boleh. Ya, tujuannya adalah untuk mengcover, untuk mendoakan, untuk kemudian membangun orang tersebut, sehingga kemudian orang tersebut bisa dapat jawaban, dapat bagaimana harus mengatasi masalahnya. Itu yang utama yang harusnya terjadi di gereja itu. Jadi seharusnya bukan kayak pengumuman gitu ya, Pastor ya. Bukan. Harusnya cari pertolongan kepada mentor, pemimpin, gembala gitu. Dan terutama kepada Tuhan. Gitu, seperti itu ya, Pastor ya. Jadi tidak perlu kayak klarifikasi, wah semua ngomong, wah nggak perlu. Nggak perlu lah, karena orang yang nggak suka sama kita ngomong sebaik apapun ya tetap nggak suka kok, tetap jelek kok gitu ya. Ya, jadi orang yang suka sama kita gitu ya, dia akan terima kita apa adanya gitu ya. Jadi udahlah gitu ya. Kadang kita nggak perlu, kadang kita ngalami masalah pun kita nggak perlu ceritain ngapa gitu ya. Udah nomor satu Tuhan gitu ya. Tuhan itu tempat pelarian kita terbaik. Ya, tempat kita untuk mengadu, tempat kita untuk berkeluh kesah, tempat kita untuk lari. Ya udah Tuhan itu nomor satu. Karena kalau manusia saudara ceritain kadang malah kemana-mana gitu ya. Nomor satu Tuhan, nomor dua para pemimpin-pemimpin yang ada di atas saudara. Ya, sehingga mereka bisa menudungi, memayungi saudara gitu ya, mendoakan saudara, memberi nasihat, membangun saudara, membangkitkan saudara. Kalaupun saudara ya salah, saudara pasti juga akan dapat teguran juga gitu ya. Teguran penuh kasih dari para pemimpin saudara. Jadi sesungguhnya kita ini harus dasarnya itu kasih, betul ya, Pastor? Nah, mungkin ini yang kita harus benar-benar pelajari lebih lagi, sehingga bukan menghakimi tapi mengasihi. Betul. Memberi kesempatan melayani bukan karena ya sayang apa-apa, tapi karena memang pengen jiwa ini terselamatkan dan bertumbuh kembali. Betul. Seperti itu ya, Pastor? Beri kesempatan, beri kesempatan. Sehingga orang-orang ini seperti tadi saya bilang nggak dikasih titik. Udah kamu titik, akhirnya hancur hidupnya. Ya nggak punya kesempatan lagi. Tapi kasih koma. Bimbing mereka.
ya. Kasihi mereka, ya. Ajari mereka, doakan mereka, bangun kembali hidup mereka. Yes. Ya, karena sebenarnya mereka ini juga sedang berat, sedang punya masalah yang sangat berat, ya. Justru mereka butuh kita untuk menolong dan mendoakan mereka. Amin, amin. Oke, kesimpulan, Pastor. Silakan boleh memberi pesan kepada semua yang mendengar. Pertama mungkin kepada yang keluarganya ada problem, suami istri, ya, butuh solusi. Mungkin yang kedua untuk orang-orang yang mungkin sudah ditolak oleh gereja. Wah, ini kamu mengalami ini, ya. Boleh berikan pesan, mungkin karena juga bercerai, mungkin ada problem. Mari silakan Pastor Indra memberi pesan. Ya, yang pasti adalah Tuhan tidak menginginkan perceraian. Yes. Jadi bercerai itu salah. Ya, bercerai itu bukan pilihan. Ya. Karena sebenarnya pasti ada jalan. Ya, kalau saudara sedang mengalami pergumulan seperti ini, ayo datang ke Tuhan, rendahkan hati sehingga kemudian saudara dilembutkan hatinya, dan kemudian ketika saudara dimediasi, dipertemukan, saudara bisa temukan titik pertemuan atau titik terangnya, ya, sehingga kemudian saudara bisa membangun kembali hubungan-hubungan yang mungkin sudah retak, itu bisa pulih kembali, ya. Kemudian saudara yang mungkin sudah terlanjur bercerai, ya, dan kemudian saudara ingin kembali melayani, gitu ya, saudara kembalilah kepada Tuhan, layanilah kembali Tuhan. Ya, tapi saya ingatkan, kembali ke gereja lokal saudara. Katakan kepada pemimpin-pemimpin saudara, saya ingin melayani kembali. Bagaimana caranya? Tentu para pemimpin saudara akan memberikan arahan dan lain sebagainya. Ikuti. Otoritas di atas saudara ikuti dengan baik. Ya, itu salah satu wujud saudara punya kerendahan hati di situ. Ya, ikuti para pemimpin saudara. Ya, kemudian kalaupun saudara dikasih kesempatan untuk layani Tuhan. Ya, tunjukkan bahwa saudara benar-benar sudah tinggalkan masa lalu saudara, bertobat, dan buah pertobatan itu bisa dilihat orang, bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar saudara. Buat jemaat, ya, jangan menghakimi, ya, tapi berikan dorongan, berikan kesempatan, doakan sehingga mereka yang sedang alami masalah ini bangkit kembali, ya, bangun kembali. Jangan pernah merasa diri paling benar, ya, jangan merasa oh dosaku kecil kok dosanya dia lebih gede. Enggak, di hadapan Tuhan dosa adalah dosa, upah dosa adalah maut. Enggak ada timbangan, oh ini dosa kecil, ini dosa gede, dan kemudian yang kecil udah enggak apa-apa deh. Enggak, semua upah dosa adalah maut. Jadi kalaupun saudara melihat orang lain bersalah, mari ingat, kita juga bersalah kok, tapi dikasihi, diampuni oleh Tuhan. Kenapa hal yang enggak sama kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita? Jangan kasih titik buat mereka, tapi kasih koma, kasih kesempatan. Siapa tahu Tuhan pakai mereka menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan dalam kesalahan mereka pun Tuhan bisa pakai mereka untuk kemudian memberkati banyak orang lewat pengalaman-pengalaman yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka. Amin. Itu aja sih. Luar biasa sekali. Terima kasih Pastor Indra. Sama-sama. Dan hal yang penting kita garis bawahi bahwa seluruh tokoh di Alkitab itu punya salah. Iya, betul. Setuju ya Pastor ya? Kecuali Tuhan Yesus Kristus. Iya. Ya. Karena dia penyelamat, juru selamat kita, dan dia Tuhan. Jadi kalau hari ini kita ngalami pernah salah, kita ngalami pernah gagal, itu manusiawi. Tapi yang terpenting ayo bangkit, ayo kita cari Tuhan, ayo kita melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih lagi. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk podcast yang luar biasa ini bersama hamba-Mu Pastor Indra. Mungkin Tuhan, hati kami mulai keras, banyak orang sedang menghakimi, banyak orang yang lain yang sedang salah ataupun salah satunya bercerai. Tuhan, berikan kami kasih-Mu sehingga kami jadi berkat, bisa menerima orang dan boleh membangkitkan kembali rohaninya. Boleh sama-sama melayani, boleh sama-sama mencari jiwa,
Tuhan, ajar kami punya kasih seperti kasih-Mu, kasih yang menerima dan kasih yang memberkati banyak orang. Amen. Terima kasih Tuhan bagi seluruh yang mendengar. Mungkin ada masalah keluarga, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar, berikan kerendahan hati, berikan kasih yang sejati, dan boleh kembali rujuk dan diberkati Tuhan. Bagi kami yang mungkin salah, yang mendengar telah salah, Tuhan ingatkan kami akan kebenaran firman. Biar kami tidak lari daripada panggilan-Mu, tapi kami boleh kembali. Bahkan kami boleh bertobat dan kami mau tetap setia kepada Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Hamba berdoa untuk Pastor Indra. Tuhan Kau berkati keluarganya. Tuhan berkati rumahnya jadi lumbung berkat, sukacita, segala yang baik. Khususnya pelayanannya semakin berkenan kepada Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami bersyukur untuk pertemuan ini, pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya dengan tubuh yang sehat, dengan roh yang menyala-nyala, ingin mengasihi Tuhan dan jadi berkat mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah podcast bersama hambanya Pastor Indra. Semoga yang kita bicarakan jadi berkat, jadi jawaban bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin bingung, mungkin merasa sedih, mungkin ada lagi galau dalam rumah tangga, ataupun lagi down karena sudah mengalami kegagalan. Mari sama-sama kita bangkit, kita cari Tuhan. Kita mau sama-sama tetap mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang suka untuk video ini, silakan tinggalkan like. Bagi yang ingin terus belajar, silakan klik tombol subscribe. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berbagi kepada teman saudara yang membutuhkan video ini, silakan tekan share, bagikan. Biarlah firman Tuhan yang diucapkan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang jadi kehendak Allah dalam hidup kita. Sampai ketemu dalam kesempatan berikutnya bersama hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dalam podcast Pastor Ishak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, bertemu lagi dalam Sola Gratia. Ada info di sosialnya, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia, karena Tuhan akan menilai kesetiaan, ketaatan kita diuji.